الله يعلم ما نشكو من الألم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du wa hadirin hadirat. Mustami'in mustami'at masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah bertemu kembali di majelis ilmu. Semoga ditambah ilmu yang manfaat fi din wa dunya amin ya rabbal alamin. Ala dini wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab dzikrul maut, hadis yang terakhir ya. Bab dzikrul maut wa qasril amal, atau bab yang ke-65. Hadis yang ke-580. Wa an Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dari Abi bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu idza dhahaba, ketika lewat thuluthul lail, sepertiga malam, qoma, maka berdiri. Berdiri dimaksud adalah qiyamul lail, atau bangun dari istirahatnya, walaupun kita yakin bahwa beliau hatinya nggak pernah istirahat, tuh selalu terjaga ingat kepada Allah. Faqala, kemudian baginda Nabi bersabda. Isi sabdanya adalah ya ayyuhan nasu dzkurullah. Ya ayyuhan nasu, wahai ingatlah manusia dimanapun berada. Ayyaha itu kalau dimaknani komplit hanya maknanya tambih, ingat. Ayya itu dimanapun berada. Wahai manusia, ingatlah dimanapun berada. Dimanapun berada, dimanapun kondisinya. Ingat apa? Uzkuru, zikirlah, menyebutlah, ingatlah kalian Allah ing Allah. Ja'atir rajifatu, akan tiba. Ini ja'a maknanya sebetulnya fi'il madhi. Fi'il madhi tapi digunakan untuk masa yang akan datang, itu menunjukkan kepastian kedatangannya. Kata kerja lampau tapi digunakan untuk masa yang akan datang, itu mempunyai makna pasti terjadi. Itu ya. Bukan sudah terjadi, pasti akan terjadi. Ar-rajifatu, tiupan sangkakala. Tatsba'u har-radifatu, dan mengikuti ing rajifah. Fa'ilnya ar-radifatu, tiupan yang kedua. Jadi tiupan sangkakala itu wakila 2 kali, wakila 3 kali. Wakila itu ada yang mengatakan 2 kali itu sekali langsung selesai dunia ini. Kali yang kedua adalah dibangkitkan. Kalau versi 3 kali, yang sekali itu membuat gonjang ganjing. Idza zulzilatil ardu, kepanikan yang luar biasa sangkakala yang pertama. Kalau itu terjadi, berapa waktu lamanya nggak tahu. Maksudnya gonjang ganjing seperti itu, kalau durasinya lama, bingung Mbak, gempa berapa detik aja udah pada panik ya. Tapi orang sekarang dengar gempa, bukan panik doa, tapi panik pasang status. Hey guys, apa di sana juga gempa? Jadi
Di sini disebut 2 kali. Di samping itu beliau menyampaikan ja'al mautu bima fihi. Akan datang juga atau kepastian kedatangannya adalah kematian. Bima dengan apa-apa atau sebab fihi di dalam kematian. Kematian itu mempunyai sebab-sebab. Nah, sebab-sebab ini juga kadang sudah mendahului sebelum terjadi maut. Orang mati sebab ketiduran ada. Tiduran maksudnya tidur terus bablas. Ada yang kesendak. Habis minum kopi kesendak mati. Ada yang makan rambutan ketelan bijinya mati. Ada yang ngigu kebablasan mati. Ada yang kepleset batu kecil mati. Macam-macam bentuknya. Itu yang dimaksud bima fi. Kita ini nggak tahu sebab kematian kita ini nggak tahu. Ya kalau boleh minta ya minta itu kan boleh. Minta itu boleh dan itu perintahnya Allah. Mengenai dikabulkan dan tidak itu urusan minta sama Allah. Saat nyawa ini diambil dalam keadaan yang terbaik, di tempat yang terbaik, di saat yang terbaik, diiringi orang yang terbaik. Ini doa saya senangnya itu. Jadi kalau ya Allah anugerahilah doa yang terbaik, ilmu yang terbaik, rezeki yang terbaik, kehidupan yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, teman yang terbaik, pokoknya terbaik. Di doa di Al-Quran ada. Khairul mas'alah, khairul doa, khairul ma'isyah. Kalau diterjemahkan itu. Cuman saya tambahin redaksinya. Redaksinya saya tambahin, jika nyawa ini saatnya engkau ambil ya Allah, pilihlah saat yang terbaik. Saat yang terbaik itu jangan kita milih, Pak. Bukan berarti saat terbaik itu malam Jumat atau hari Jumat. Iya memang. Kanjeng Nabi dawuh kalau orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat dibebaskan dari siksa kubur. Tapi kenyataannya Kanjeng Nabi kan wafatnya juga bukan hari Jumat, hari Senin, ya kan? Biar gitu. Apa yang jenengan nekat Jumat pengen mati kok? Enggak usah nekat gitu. Terus saat yang terbaik biar Allah yang milih saat terbaik. Dan yang paling terbaik juga adalah diiringi orang terbaik. Diiringi orang terbaik nggak usah harus banyak. Minimal 3 orang baik, doanya dikabulkan dan menjadi saksi kebaikan kita udah luar biasa. Kita disolati orang 3 orang dan menyaksikan 3 orang itu kebaikan kita itu lebih baik daripada banyak orang yang menyaksikan nggak baik atau pura-pura menyaksikan baik. Isyadu hadal khair. Padahal hatinya Rasulullah. Jane ora apik sih wong. Cuman gak enak sama yang lain. Tapi ketika kita ditanya, kok sampean bilang baik padahal kamu menyaksikan kehidupannya gak baik. Itu rahasia dalam helah ulama bahwa lebih baik dia mati daripada hidup malah nambahin. Cuman kalimat itu gak usah diperpanjang gitu. Itu helah bahasa. Tetap bilang khair. Ya semangat khairnya, khair. 3 orang aja misalnya. Kok ada orang yang benar-benar saat kita disolati dan dia menangis ya Allah, dia itu orang baik. Wow, itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya usahakan kita masih hidup itu ada yang menjadi saksi baik. Dan itu harus dirahasiakan. Jenengan mempunyai rahasia itu kepada orang yang mungkin hanya kita dan orang itu yang kita tahu. Misalkan jenengan nolong orang yang memang tidak ada orang kecuali dia sama kita, dan itu akan menjadi saksi yang luar biasa. Nah itu termasuk nih jenengan sepakat monggo ikut dongo aku ya jujur. Kita kan baru rencana ya. Tapi yakin kita masih yakin bahwa kita minta husnul khotimah.
Terlebih nanti dikumpulkan orang-orang terbaik. Dikumpulkan orang terbaik itu gini, saat kita keluar dari dunia ini sudah disambut orang-orang baik. Seperti halnya kita lahir di dunia ini, mbah kita, ibu kita, ayah kita sudah nyiapin, wong masih di kandungan aja udah disiapin alat-alatnya kan. Setiap ketemu, kapan anakku lahir, kapan cucuku lahir, kan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud bimafi. Bahasa lainnya umbo rampenya kematian itu akan datang. Mungkin sinyal yang kita dapat saat ini yang mungkin berusaha kita hindari adalah ya mulai penuaan kira-kira begitu. Itu termasuk bimafi, menjadi sebab kematian. Ya kita ini sudah tanda-tanda itu ada. Mulai cari mati pegelinu, mulai gigi mulai rapuh, mata ya mulai rabun ya, duduk ya mulai agak kurang jenak. Ini bimafihi termasuk. Artinya kekuatan ini sudah mulai dikurangi. Ja'al mautu bimafi, dan itu diulang oleh Rasulullah 2 kali. Ja'al mautu bimafi. Kultu, ini Abi bin Ka'ab menyampaikan. Saya menyampaikan pertanyaan kepada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inni aktsarus sholata 'alaika. Dawuh Kanjeng Nabi tadi suruh ingat kepada Allah, karena ada kejadian-kejadian yang akan mengagetkan kita, entah kiamat atau kematian dan sebagainya. Nah, kemudian sahabat ini menyampaikan, saya masalah zikir kepada Allah ini, saya lebih cenderung membaca salawat yang banyak kepadamu ya Rasul. Membaca inni aktsarus sholata 'alaika. Sesungguhnya saya memperbanyak membaca sholat kepadamu. Fakam aj'alu laka min sholati. Fakam, maka berapa aj'alu aku menjadikan laka untuk min sholati dari bacaan sholawatku. Kalau bahasa saya mohon izin, kira-kira yang pantas berapa ya Rasulullah ya? Baca sholawat kepada jenengan itu enaknya berapa? Berapa kali? Dari Kanjeng Nabi, qala masyita, ya tergantung kamu kuatnya berapa. Ini Kanjeng Nabi ini kalau ngomong membimbing sahabat ini gini, nggak langsung 10.000, nggak usah gitu. Masyita itu maksudnya apa? Sakarmu, sakuatmu, semampu. Kultu ar-rubu'ah. Kultu jawab sapa ingsun, saya menyampaikan ar-rubu'ah. Seperempat, maksudnya seperempat malam baca sholawat terus. Kanjeng Nabi dawuh, qala masyita. Monggo silahkan. Seperempat malam baca sholawat. Kanjeng Nabi dawuh, masyita. Terserah masyita. Fa in zitta. Nah ini, jika kamu menambahi, fahuwa khairul laka, maka tambahan itu lebih baik. Kanjeng Nabi enggak memberatkan umatnya harus sekian, enggak. Tapi hanya memberi motivasi, terserah kamu. Tapi kalau mau lebih, jos. Corokan Karono, jos. Nah itu loh. Itu cara beliau memotivasi kepada. Coba bayangin kalau misalnya target 10.000, terus akhirnya menjadi riwayat yang sahih. Kita sebagai umat masa akhir ini mikir, Masya Allah 10.000, piye, kan gitu kan? Berat nggak kira-kira ini? Berat. Sunai Kanjeng Nabi baca salat 10.000, berat. Untungnya jawabnya masih. Kutu, sahabat ini masih mencoba untuk menggali lebih jauh. Jadi Kanjeng Nabi ridhone seberapa? Qultu fanisfa. Bagaimana kalau setengah malam?
Berarti setengah malam mulai jam 12 sampai subuh. Qala masyita. Ya terserah. Masyita, terserah. Fa inna zita fa huwa khairul laka. Jika engkau menambahnya itu lebih baik. Ini kan jelas. Masih kenyang lagi. Kultu fakul haini. Saya menyampaikan lagi bagaimana kalau 2/3. Loh, qala masyita. Wis lah, sakarepmu monggo. Fa in zita fa huwa khairul laka. Fa in zita, maka jika engkau menambahi fa huwa, maka tambahan itu khairul laka, lebih baik daripada lebih baik untuk. Qultu aj'alu laka sholati kullaha. Bagaimana kalau aku menjadikan sholawat kepadamu itu seluruh malam? Wah, seluruh berarti mulai start bis isya langsung sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad terus sampai subuh. Dawuh Kanjeng Nabi loh, karena udah seluruh malam wis mentok ini. Tapi Kanjeng Nabi kan nggak nyuruh ya tadi ya, nggak nyuruh ya. Silahkan kalau mampu. Terus Kanjeng Nabi begini, qala idza tukfa hammaka wa yufaru laka dzambuka. Ketika kamu baca sholawat itu, tukfa, sholawat itu mencukupi hammaka, himmahmu. Himmah itu cita-cita. Nah, cita-cita itu ada yang penting, ada yang genting. Saya ulang, cita-cita itu, keinginan itu ada yang penting, ada yang genting, ada yang biasa-biasa aja. Jenengan itu sukanya yang penting apa yang genting? Nah, yang genting ini biasanya seperti ACC, Pak. Kalau yang mendesak ini cepat di ACC. Tapi kalau penting-penting itu masih ada relatif penting untuk diri sendiri, atau penting itu secara luas. Nah, supaya terlihat penting, jenengan harus libatkan kepentingan itu dengan yang lain. Ya Allah, saya minta rezeki bukan untuk saya, ya Allah, tapi untuk anak dan istri-istri saya. Istri-istri saya, keliru. Anak, istri dan anak-anak saya. Jenengan ketawa. Ini keliru tadi. Anak dan istri dan anak. Jangan kebalik ya. Anak dan istri. Wah, istrinya nanti tertuduh banyak nanti. Supaya apa? Berarti bukan kepentingan sendiri. Apalagi jenengan, ya Allah, saya mohon uang ya Allah untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad SAW. Masih banyak masjid yang membutuhkan, pesantren yang sedang dibangun, fakir miskin di sekitar kita, ya Allah, titipin hamba untuk bisa memberi manfaat pada. Oh, itu berarti jenengan penting melibatkan banyak orang. Terlebih cita-cita himmah itu ada yang genting. Oh, genting ini darurat Pak ini. Apa? Darurat. Himmah namanya. Maka himmah itu sering disebut cita-cita. Nah, artinya apa? Ya terserah kamu membaca sholawat yang mana sholawat itu mencukupi hajat. Berarti kalau belum cukup, ya yang kenceng gitu. Ya, Insya Allah. Makanya kalau membaca orang-orang yang soleh, membaca sholawat itu kadang ada yang 30.000 semalam, ada yang 15.000, ada yang 10.000, Masya Allah. Awan dewi itu 11 saja mintanya banyak. Ke 11 kali lo mintanya lebih dari 11. Ya Allah, saya itu mencoba mengistiqomahkan 3.000, ada kadang telat. Saya itu mencoba mengistiqomahkan 3.000 sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya coba untuk itu. Yang sholawat Jibril ya. Saya coba, maksudnya istiqomah itu ya, sehari semalam saya usahakan 3.000. Niatkan 1.000 untuk kehidupan di dunia ini, dia biar barokahnya sholawat. Yang 1.000 saya niatkan untuk kehidupan di alam barzah, biar ada yang nemani sholawat itu. Dan yang 1.000 saya niatkan untuk besok di akhirat.
Dan itu saya tularkan ke istri, pokoknya sebelum tidur atau sehari usahakan 3.000 itu. Nah, itu kadang telat. Dan saya masih istiqomah untuk Dalail Khairat, itu masih istiqomah insyaallah. Dalail Khairat itu andalan dari dulu mondok sampai sekarang saya baca. Itu untuk sholawat. Makanya dawuh Kanjeng Nabi terserah monggo. Ini bab kematian tapi terakhir ditutup dengan sholawat. Ini menarik sekali. Terserah, idza tukfaham maka sholawat itu baca yang secukupnya sekiranya himmahmu itu terpenuhi. Sholawat itu monggo lah, banyak redaksinya ini. Shallallahu alaihi Muhammad itu sholawat Jibril yang sangat ringan tapi efisien. Loh ya benar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Pengen panjang ya monggo sholawat naria, sholawat munjiat, sholawat tibil qulub Mas Baron kalau pagi-pagi itu. Tibil qulub ya enak kan ini. Nah, kadang kalau pikiran lagi enggak jenak, ada banyak pilihan, itu sering saya pakai sholawat adrikni. Ini sering dibaca Mas Donado juga. As-salatu wassalamu alaihi sayyidi ya Rasulullah qad hilati adrikni. Biar Kanjeng Nabi adrikni itu maknanya gini, ya Allah, saya ini sudah mentok. Ya Rasul, saya ini sudah ikhtiar tapi mentok. Raihlah tanganku, bimbing hamba ini untuk bisa menggapai apa yang saya inginkan. Kalau itu tangan. Kalau pikiran fisik sedang ruwet misalnya, ya Allah, ya Rasul, bimbinglah pikiran ini untuk menemukan pikiran yang baik. Nah, ini adrikni. As-salatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah qad hilati adrikni. Itu redaksinya begitu. Qad itu sungguh sudah rupek. Nah, sudah rupek itu mentok. Jalan buntu. Sebetulnya jalannya enggak buntu, pikirannya kita yang enggak nyampe. Inginan ya. Selawat. Wa yufarolaka dzambuka, dan diampuni untukmu dosa. Artinya sholawat ini juga menjadikan sebab Allah mengampuni dosa kita. Bukan hanya dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Kenapa bacaan sholawat ini disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat rahmat, dan malaikat rahmat menyampaikan ini bacaan sholawat dari umatmu Fulan bin Fulan. Nah, binnya ini termasuk orang tua kita. Kita membaca sholawat disampaikan kepada baginda Nabi, disebut bukan hanya nama kita tapi nama orang tua kita juga. Yang sehingga sholawat ini efisien atau namanya amal komprehensif. Satu amalan bisa menyeluruh, mempunyai makna bahwa kita termasuk birrul walidain. Ini rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Cukup bab dzikrul maut, kita lanjut di bab istihbabi ziyaratil kuburi lirrijal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Lah bagi perempuan, Pak. Nah, bagi perempuan itu awalnya dilarang. Di redaksi hadis itu awalnya dilarang. Kenapa? Karena ada Kanjeng Nabi menemukan seorang wanita ziarah kubur kepada anaknya, nangisnya itu terlalu berlebihan untuk menyesali kematiannya. Oleh Kanjeng Nabi dilarang. Artinya larang apa? Jangan sampai terjadi demikian. Berarti kalau tidak sampai menimbulkan menangis nggak apa-apa. Toh Sayyidatah Aisyah juga ziarah juga setelahnya itu. Awalnya dilarang karena menemukan wanita yang sedang ziarah kubur kuburannya anaknya, nangisnya berlebihan. Nangis berlebihan itu apa sih? Yang beruguk-beruguk, yang garu-garu, itu namanya berlebihan itu. Nah ini yang nggak boleh. Sebetulnya bukan hanya wanita saja, laki-laki pun demikian. Laki-laki ziarah kubur istrinya yang meninggal, terus, Bu, saya nggak bisa hidup tanpa dirimu. Wah, cari nih sing bujune sing cari sapa wis mlire. Ya misalnya itu kan berlebihan, nggak? Terus garung-garung terus itu ya nggak boleh. Makanya
semampunya kalau kita dapat musibah itu ya boleh nangis. Nangis itu wujud hati kita lembut. Yang nggak boleh itu nangis yang menjadikan apa ya, nggak terima dengan takdir Allah, yang sehingga menciderai diri sendiri, entah merusak diri sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi sampai merusak diri sendiri ya, semukul-mukul. Dan itu ya, kalau misalkan bahasa saya berbes mili itu ya nangis, air matanya netes tapi nggak bersuara, itu nggak apa-apa. Bahkan Kanjeng Nabi juga pernah, ketika Kanjeng Nabi salah satu putranya wafat, beliau terlihat ada air mata menetes, kemudian ada yang nanya, Kanjeng Nabi kok nangis? Saya bukan nangis tapi kelembutan hati saya, gitu jawabannya. Berarti boleh ya Pak ya? Yang nggak boleh itu terus sampai teriak-teriak itu. Pokoknya tidak bisa hidup tanpa dirimu, lah ini loh. Yang saya kayak urip sopo. Oke. Wa an Buraidah. Cari Mas Bahron, mati yang golek. Nah. Allah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Nah ini, kuntu, aku dulu, nahaitu, melarangkum kepada kalian, an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Kemudian fazuruha. Nah ini, awalnya melarang, kemudian Kanjeng Nabi menyuruhnya, fazuru, maka ziarahlah kalian ing kubur. Berarti ketika Kanjeng Nabi melarang itu ada penemuan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Artinya menyalahgunakan ziarah kubur dalam prakteknya lah ya. Apa itu contohnya? Minta langsung ke kuburan. Kayak saya mau hajatan, kayak modalnya kurang. Nah ini musim hujan juga nggak cerdas, ntar takutnya enggak mas acara hujan. Pokoknya kakek harus melindungi ya. Terus sambil apa itu megangin maesannya. Ini yang nggak boleh ini. Yang nggak boleh model kayak gitu tuh. Nah orang jahiliyah sama kayak gitu. Apalagi ya nyuwun sewu, nggak menyalahkan, kan dulu belum ada yang mengedukasi, dan itu perlu proses. Jadi kalau ada hajat-hajat tertentu, apa yang menjadi kesukaan dulu yang almarhum itu apa, dibawain ya. Sukanya ingkung, dibawain ingkung. Sukanya kopi hitam, bawain kopi hitam. Rokok gudang garam merah, ditaruh di atas kuburan. Besoknya 3 hari dijenguk lagi, kok habis, alhamdulillah mbahku suka. Berarti hajat kita dikabul. Nggak taunya itu dimakan orang pengembala kambing lewat itu tadi. Nah praktek yang itu yang menimbulkan Kanjeng Nabi melarang, supaya apa? Tidak salah kaprah. Artinya larangan itu sementara aja dulu, nanti dikasih edukasi dulu, baru kalau sudah kesiapannya matang diizinkan. Toh Kanjeng Nabi juga mempraktekkan itu. Makanya ziarah kubur itu awalnya dilarang, kemudian diperintah. Rawahu Muslim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari baginda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah, ketika bertemu suatu malam giliran Sayyidatah Aisyah, giliran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Giliran yang dimaksud ya Kanjeng Nabi saat jadwal di Sayyidatah Aisyah. Beliau itu yakhruju min akhiril lail ilal baqi. Beliau keluar dari dalamnya, min akhiril lail, dari akhir malam. Akhir malam itu idealnya ya waktu sahur. Kemana? Ilal baqi, ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi ini kuburan yang
luar biasa. Maksudnya orang-orang yang hebat situ. Orang Indonesia yang di situ ya Mbah Maimun, Syekh Nawawi. Yang lain nggak boleh, Bang. Yang lain orang Indonesia haji meninggal di sana ya di tempat umum. Tempat umum nggak jelas bonong di bang. Ya mau ziarah kemana, Bang? Wong kalau meninggal ditumpuk-tumpuk, apalagi periodisasi, misalkan kok sudah lama ganti, buang ya Allah. Makanya syukur di Indonesia ini. Gak tahu kalau nanti kalau di Jakarta ini udah penuh. Ya, ada orang kan nggak penuh, tumpuk. Apalagi keluarganya nggak ngopenis, tumpuk aja. Terus pertanyaannya kemana? Nggak usah nanya, badan wadek itu urusannya sama bumi. Roh dan nafsun ini yang sudah diamankan di alam lain oleh Allah. Nggak perlu disesali. Makanya mumpung masih bersahabat sama tangan, kalau ya pijetin dewi. Kaki, terima kasih ya selama ini sudah mengiringi aku, menemani aku untuk kebaikan gitu loh. Karena ini nanti akan berakhir dan berpisah, Pak. Akan menjadi santapan cacing. Oke. Ilal baqi. Fayaqulu. Ini Kanjeng Nabi memberi edukasi terkait dengan adab masuk, bukan masuk kuburan, masuk ke pekarangan makbaro. Makbaro itu kuburan-kuburan. Makbaro itu tempat dikebumikan jenazah, itu namanya kuburan. Apa yang beliau sampaikan? Mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'min. Wa atakum ma tu'adun. Assalamu, keselamatan alaikum, semoga terlimpahkan kepada kalian dara qaumin mu'min, rumah kaumnya orang mukmin. Berarti kuburan itu bagi orang mukmin adalah rumah yang berikutnya. Namanya rumah ya fasilitasnya ya ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, tergantung modal awalnya kayak apa. Nah kita ini dalam rangka menyiapkan rumah yang akan datang, Pak. Kita ngaji, kita sholat itu menyiapkan. Zikirin jenengan jadi lampu, zikirin jenengan jadi itu loh. Niatkan itu, nabung untuk kehidupan alam berikutnya. Darul mu'min. Wa atakum, dan telah datangkum kepada kalian apa janji tu'adun yang telah kalian dijanjikan. Ghodan mu'ajjalun, di waktu besok yang dijanjikan. Mu'ajjalan itu maknanya di kemudian hari, disemayani, dijanjikan. Mu'ajjalan itu waktu yang akan datang. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah ini tulisan Indonesia sama bahasa Arab sama Indonesia ada perbedaannya. Ada yang insya pakai, ada yang insol, sinha o, itu versi negeri seberang sebetulnya. Makanya beberapa tahun yang lalu itu viral. Yang benar insya apa insya sih, Pak? Monggo lah, men. Dimet pertanyaannya. Insya Allah. Bikum, kepada kalian, itulah yang pun sesungguhnya kami ini jika Allah menghendaki akan nyusul. Mananya itu. Allahumma fir li ahli baqi gharqat. Allahumma ya Allah ifir, semoga engkau ampuni ahli baqi gharqat, penduduk penghuni makom baqi gharqat. Gharqat itu yang kalau maknanya Kiai Jawa, gharqat itu yang banyak kayu klampisnya. Jadi banyak pohon klampis di situ. Rawahu Muslim. Ini salam yang tidak wajib dijawab. Salam yang tidak wajib, tapi kita sebagai orang yang masih hidup itu ibadah. Artinya apa? Kanjeng Nabi mengajari kita bahwa mereka juga hidup di alam barzah itu. Kanjeng Nabi melakukan, mengucapkan salam. Kalau misalkan nggak hidup lah ngapain ya salam? Ini
Di alam barzah itu dia mendengar kita salam itu, tapi dia tidak punya kewajiban ada satu kisah yang menarik yang perlu saya sampaikan di bab ini. Saya ambil di kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Al-Qulyubi. Jadi ada orang punya anak laki-laki sakit nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana nggak sembuh, akhirnya nadar, ya Allah, jika anak saya ini sembuh, saya bernadar untuk meninggalkan dunia 7 hari. Berapa? 7 hari. Akhirnya walhasil sembuh. Setelah sembuh, nadar itu nggak dipenuhi. Akhirnya ditegur sama Allah melalui tanda-tanda yang lain. Ditegur, nadarmu cepat, dijalankan. Akhirnya musyawarah sama anaknya, nak, ibu ini nadar waktu kamu sakit. Nadarnya apa, Bu? Nadarnya saya meninggalkan dunia 7 hari. Berarti ya ibu harus dikubur. Akhirnya sepakat, karena itu nadar, anaknya gali kuburan dan disiapkan kain kafan, dikuburlah. Setelah di alam kubur itu, manusia walaupun masih hidup, kalau sudah di dalam tanah itu dimensinya udah beda. Kalau nggak percaya jenengan coba. Saya udah nyoba, tapi nggak di tanah, di gua. Saya 40 hari dulu waktu masih di pondok itu tirakat 40 hari karena pengen hafal alfiah. Nah, singkat cerita, ketika sudah dikubur itu, Allah memberi ada keajaiban bahwa di sela-sela kepalanya itu ada cahaya hijau. Terus si ibu ini menoleh, atau bahasa Jawanya ngelongok gitu. Ngelongok itu mengintip gitu, ngopo gitu. Ternyata ada 2 wanita yang sedang duduk di taman memanggil, Bu, sini lo gabung. Ya, atas izin Allah masuklah ke alam barzah itu, dimensi di situ. Kemudian si ibu ini yang nadar tadi ngomong, baca salam, assalamualaikum. Gak dijawab. Duh, Bu, saya salam kok gak dijawab, Bu. Kita kan sudah beda alam. Saya sudah di alam barzah, sudah tidak diwajibkan untuk ibadah. Ya saya nggak jawab. Oh gitu. Nah, ya ini sudah tutup, ya berarti harus bersambung, Pak. Ini seru padahal, Pak, ya. Yes, nyuwun sewu, Pak, ini bukan salah saya. Pokoknya kalau ngaji getun sampean. Ini menarik soalnya. Ada kisah yang menarik. Mungkin ini imbang banget. Kalau udah waktunya habis, kita nggak boleh maksain diri. Wallahu a'lam. Sampai mana tadi? Bukan sampai jawab salamnya, ada terusnya ini. Besok mudah-mudahan kita umur panjang ya, sampai ketemu lagi ceritanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abab hikmatika wa ansur alaina abab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.